Oke, kembali lagi bersama saya Hunefi di channel YouTube Hunefi. Anda tidak bosan-bosannya bersama saya sebagai seorang pakar desain yang sudah profesional. Saya ingin sharing-sharing kepada Anda tentang pelajaran atau mata kuliah yang sering saya temui di jurusan desain komunikasi visual, dan saya ingin berbagi ilmu sharing kepada Anda karena kuliah di DKV itu tidak semurah yang kalian kira-kira. Karena kuliah di DKV itu sama dengan kuliah kedokteran, mahal. Mahalnya apa? Mahal karena kita akan membeli bahan-bahan untuk praktek dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas tentang tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis huruf, tata letak huruf, dan font yang akan kita terapkan kepada sebuah desain yang kita rancang sebelumnya. Nah, tipografi sangat penting guys, karena dengan tipografi kita bisa menciptakan sebuah poster atau sebuah media visual itu terasa unik dan memiliki komposisi yang sangat tepat. Nah, dengan kita bisa mengatur tipografi, dengan kita bisa mengatur tata letak huruf, jenis huruf apa yang kita gunakan, maka desain itu akan terasa indah dipandang. Contoh ini saya memakai Jogja Malioboro. Ini tipografi guys, jadi menggunakan hand lettering pada bagian Jogja ini, dan Malioboronya dibuat seperti melingkar. Nah, tentunya ilmu ini tidak bisa kita dapatkan secara cuma-cuma saja. Bagi saya berbagi itu sangat penting sekali. Nah, kita kembali ke tipografi. Nah, tipografi ini banyak sekali digunakan oleh seorang pakar desain untuk membuat sebuah poster atau media visual lainnya, bisa berupa video sinematik, film, dan lain sebagainya. Dengan adanya tipografi, kita bisa memberikan sebuah informasi atau pesan visual secara nyata, secara efisien terhadap para konsumen atau para pecinta seni. Nah, tipografi sendiri dibuat dengan berbagai macam cara. Ada yang orang membuat tipografi ini dengan font yang sudah ada, yang di-download. Tetapi saran saya, kalau Anda membuat sebuah bentukan huruf dengan tipografi ini, Anda harus membuat dengan original. Jangan sampai Anda download terus sampean pakai, karena ini bisa beresiko. Karena siapa tahu orang yang membuat font tersebut bisa menuntut Anda klaim hak cipta. Nah, saran saya Anda harus bisa kreatif membuat bentukan-bentukan huruf. Nah, ini saya mempunyai tips untuk Anda bagaimana cara membuat bentukan huruf abjad sesuai dengan teori tipografi sendiri. Maka dari itu, yang pertama, Anda harus melakukan riset pada sebuah tempat. Contoh, Anda pergi ke Banyuwangi. Di sana apa yang terkenal? Di sana yang terkenal adalah suku Osing, yang terkenal adalah mungkin kawah Gunung Ijen dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa melihat visual gambar di sana itu yang paling menonjol apa. Contoh, kalau kita ke Jogja itu kan cenderung dengan keraton, ada lagi tentang manufaktur kerajaan dan lain sebagainya. Ini Anda bisa meriset atau membuat brainstorming mind mapping, dan setelah itu Anda merumuskan, Anda membuat sketsa gambar berupa stilasi, di mana bentukan-bentukan seperti batik Solo atau batik Jogja dan keraton Solo dan lain sebagainya itu digambar dulu. Setelah itu Anda lihat kira-kira apa, bentukan apa yang sering muncul, maka dari itu terciptalah ini gambar Jogja dengan nuansa melungker-melungkernya atau ornamen seperti huruf aksara Jawa. Nah, ini merupakan sebuah bentukan atau penciptaan huruf yang baru. Mungkin kalau kita di Madura, coraknya sudah berbeda dengan kearifan lokal yang ada di sana. Kalian ke Lombok, kalian ke Papua, kalian ke Kalimantan, itu sudah ada semua. Tinggal kita bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi kita dalam membuat sebuah font atau huruf yang baru sehingga terkesan original, tidak menjimplak dari orang, tidak plagiatisme. Nah, maka dari itu tipografi ini sangat penting sekali bagi desain pemula, dan menurut saya logo juga ada tipografinya. Nah, jadi tidak sembarangan, karena tipografi atau bentuk huruf itu mempunyai makna filosofis tersendiri. Mengapa harus menggunakan font yang seperti ini?
mengapa harus menggunakan font yang mendayu-dayu. Contoh, kalau ada acara pernikahan itu kan pasti membuat undangan. Undangan ini kalau wedding party itu pasti fontnya cenderung bergelombang, mendayu-dayu seperti huruf-huruf Latin. Berbeda dengan acara ulang tahun atau happy birthday, biasanya menggunakan font-font yang fun, font-font yang bernuansa anak-anak, menggelembung, yang lebih berwarna dan lain sebagainya. Beda lagi dengan font-font yang berbentuk retro-retro atau klasik-klasik gitu ya. Biasanya fontnya itu lebih klasik dan hurufnya ini lebih detail, lebih seperti nuansa-nuansa era Renaissance atau era-era pada zaman Roma, kerajaan Mesir dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya tipografi dalam kita mengolah berbagai macam bentuk huruf dengan makna filosofisnya, dengan semiotikanya. Maka dari itu, beruntunglah kalian yang sudah masuk DKV, karena kita sudah mempunyai konsep, kita sudah mempunyai pemikiran yang sangat matang di bidang itu. Beda dengan anak SMK yang multimedia, dia tidak tahu tentang hal itu karena tidak diajarkan. Yang diajarkan dia cukup bisa men-setting, mendesain. Kalau kita kuliah, kita bisa mempelajari teori-teori dari berbagai macam negara dengan konspirasi-konspirasinya dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa like and subscribe channel Tuman Honeifi kalau kalian suka, dan sampai salam kreatif semuanya.